apa kabar bagi kita semua? Jumpa lagi di dalam kelas dasar pemrograman. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang operasi string dan perulangan atau looping. Nah, di topik-topik sebelumnya kita sudah bahas tentang topik pemilihan menggunakan if, else, dan dalam membuat sebuah program, konsep if, else, dan looping itu sering kita gunakan. Jadi topik tentang perulangan juga sangat penting dalam membuat program, karena pasti kita sering akan menggunakan konsep ini. Nah, kita akan belajar dulu tentang operasi string di dalam Python. Dan konsep string sebenarnya sudah juga kita pelajari di sebelumnya tentang bagaimana mengakses sebuah string. Nah, di sini kita akan menambahkan lebih detail tentang string. Oke, penulisan string kita sudah pernah gunakan, yaitu menggunakan tanda petik 1 kemudian karakter string di dalamnya. Misalnya seperti ini. Data 1 sama dengan tanda petik 1 www.stimik.multicom.acid. Nah, penulisan yang kedua kita juga bisa menggunakan tanda kutip 2 ya. Tanda kutip 2 www.stimik.multicom.ac.id tanda kutip 2 tutup kutip 2. Nah, yang berikut data ketiga itu kita bisa pakai tanda petiknya itu ada 3. Jadi bisa pakai 3 tanda petik www.stimik.multicom.acid ditutup juga dengan tanda petik 3. Nah, kemudian kalau kita print data ini, maka hasilnya akan sama. Saya akan coba melakukan print ya. Saya akan buka di CMD. Oke. Sini karena saya sudah buat ini ya, aplikasi ini di CMD. Jadi sini saya tinggal akses nama filenya tadi. Nama filenya adalah operasi string python.py. Jadi saya langsung tulis Python operasi string.py. Saya enter. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi walaupun kita menulis tiga jenis akses string seperti ini, kita bisa mengakses ketiga-tiganya ya. Nah, ini contoh cara deklarasi string di Python ya. Kita gunakan tanda petik 1, tanda petik 2, dan tanda petik 3 itu sama saja. Oke. Nah, berikutnya kita lihat lagi tentang menggabungkan string. Nah, menggabungkan string ini hampir sama kayak ini ya, operasi-operasi di integer tetapi ada perbedaan yang cukup menonjol. Misalnya seperti ini. Nah, bagaimana kita menggabungkan lebih dari satu string? Jadi ada 2 atau lebih string mau kita gabungkan menjadi 1. Nah, seperti ini. Data 1 sama dengan belajar bahasa Python. Data 2 sama dengan di atas di kelas Das Pro. Jadi belajar bahasa Python untuk data 1 untuk string yang pertama. Kemudian di kelas Python untuk string yang kedua. Nah, untuk menggabungkan 2 string ini, kita bisa menggunakan yang pertama, menggunakan tanda koma. Nah, bisa ditulis seperti itu. Print dalam kurung data 1, data 2. Atau menggunakan tanda yang kedua, yaitu tanda plus. Jadi, print data 1 plus data 2. Kita bisa jalankan ini. Saya coba jalankan lagi seperti tadi di CMD. Ini saya tinggal panggil ya.
Python namanya gabungan string python.py. Nah, ini hasilnya. Hasil yang pertama untuk menggunakan tanda koma, yaitu belajar bahasa Python di kelas Dasko. Yang kedua, belajar bahasa Python di kelas Dasko. Nah, yang kedua ini tidak ada spasi antara Python dengan kata sambung di. Nah, ini karena kita menggunakan tanda plus, dia dari data 1 langsung disambungkan, tidak ada spasi. Nah, ini bisa kita tambahkan spasinya ya. Jadi tinggal tambah aja spasi di antara string yang pertama dan string yang kedua. Oke, yang berikutnya kita lihat juga tentang setelah mengakses string, kemudian setelah menggabungkan string, kemudian menghitung jumlah karakter dalam string. Nah, kalau kita punya satu string, kita mau tahu jumlah karakternya berapa sih? Berapa jumlah karakter dalam sebuah string? Nah, contoh seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan fungsi len. Nah, ini di dalam Python ada yang namanya fungsi len. Len itu sebenarnya kepanjangannya dari length atau panjangnya. Nah, ini contohnya length dalam kurung 6. Di mana len adalah fungsi untuk menghitung jumlah karakter dan 6 adalah nilai stringnya. Nah, contoh seperti ini, data 1 sama dengan belajar bahasa Python. Nah, kita print data 1. Nah, kemudian berikut kita print jumlah karakternya. Nah, kita menggunakan fungsi len tadi. Jumlah karakter titik 2, kemudian tanda petik tutup, kemudian kita pakai koma untuk mau print jumlah karakter dari data string 1. Data 1 yang berupa string. Nah, kita tulisnya len dalam kurung data 1 ya, seperti itu. Nah, nanti hasilnya adalah 21 ya. Jadi B itu 1, kemudian E itu 2 dan seterusnya. Nah, nanti sampai di R di sini kan ada spasi. Nah, spasinya ini dihitung juga sebagai satu karakter. Sehingga jika dihitung semua sampai di N, maka totalnya itu 21. Saya coba jalankan lagi ya. Nah, di sini kita coba jalankan Python, kemudian hitung karakter string Python. Ini kita enter saja. Nah, pertama kita print kan data 1. Data satunya kita print di sini. Jadi waktu kita print data 1, maka yang di print adalah belajar bahasa Python. Nah, kemudian yang berikut kita print len-nya atau panjangnya. Nah, jumlah karakter titik 2 21. Karena jumlah karakter dari stringnya itu setelah tadi saya sudah jelaskan, dan di sini ada tabel di bawahnya. Saya coba tampilkan, itu jumlahnya 21. Oke. Berikutnya kita lihat lagi untuk setelah menghitung string, mengakses nilai string. Nah, mengakses nilai string dalam Python diproses sebagai array dari karakter. Jadi kalau kita mau akses nilai string sebenarnya itu seperti menjadi sebuah string bisa menjadi sebuah array. Nah, untuk mengakses nilai string dalam Python bisa menggunakan kurung siku. Jadi kalau nanti kita akan belajar juga tentang apa itu array. Ya, array terkait dengan struktur data. Nah, nanti kita akan belajar tentang array, tetapi kita saat ini khusus belajar tentang mengakses string. Nah, contoh seperti ini, data 1 sama dengan belajar bahasa Python. Nah, kemudian kita print data 1 dalam kurung siku 0. Nah, ini artinya apa? Nah, gitu ya. Kemudian data print, kemudian print yang kedua, print data 1
8.214. Nah, ini ada penjelasannya di bawah. Data 1 dalam kurung siku 0 itu artinya adalah indeks ke 0 dari nilai string pada variabel data 1. Jadi indeks ke 0 dari nilai dari variabel string kita. Jadi kan nilai dari variabel string kita itu data 1 itu isinya adalah belajar spasi bahasa spasi Python. Jadi kalau indeks ke 0 itu adalah indeks yang pertama. Karena kita bicara tadi tentang akses nilai string ini terkait dengan array. Nah, array itu identik atau biasa dikenal dengan sebutan indeks. Ada istilah indeks tentang array. Jadi setiap struktur data di dalam array itu bisa diakses melalui indeks, dan indeks dari array itu selalu mulai dari 0. Nah, sehingga data 1 dalam kurung siku 0 itu berarti adalah data yang pertama dari string tersebut. Jadi data yang pertama itu adalah apa? Huruf B. Jadi huruf B yang pertama. Kemudian data 1 dalam kurung siku 18.14. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah kita akan mengakses nilai string mulai dari indeks ke-8, akan diakses mulai dari indeks ke-8. Jadi 8 titik. Nah, itu artinya kita mau mengakses mulai awal aksesnya itu mulai dari indeks ke-8. Jadi indeks ya, bukan data keberapa, tapi indeks keberapa. Jadi kalau ada 8 di sana berarti indeks ke-8. Nah, kemudian kita mengaksesnya dari indeks ke-8, kemudian nanti ada titik 14 atau titik 14. Itu artinya apa? Dan juga selain kita akses dari indeks ke-8, maka mulai dari indeks ke-14 juga itu data tidak akan diakses atau diabaikan. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mengakses, jika ditulis data 1 dalam kurung siku 8.14, itu artinya kita mengakses mulai dari indeks ke-8, dan indeks ke-14 sampai ke belakangnya itu kita tidak akses. Gitu ya. Jadi cuma hanya mengakses mulai dari indeks ke-8 saja, batasnya sebelum indeks ke-14. Jadi sebelum indeks ke-14 kita bisa akses, tetapi setelah indeks ke-14 itu diabaikan atau tidak diakses. Nah, maka hasilnya dari string data 1, kalau kita tulis seperti itu, maka hasilnya adalah kata bahasa. Kenapa? Karena indeks ke-8 itu mulai dari B yang kedua ya, di setelah spasi pertama, yaitu bahasa. Dalam kata bahasa mulai dari huruf B. Jadi kalau kita hitung di sini ada indeks ke-0, kemudian ada indeks ke-1, nanti indeks ke-8 itu adalah huruf B ya. Jadi nanti indeks ke-8 itu huruf B di sini ya. Nah, jadi kita akan akses string ini mulai dari indeks ke-8. Jadi dari huruf B. Kemudian nanti indeks ke-14 itu kita abaikan. Jadi dia akan akses bahasa sampai indeks ke-13. Nah, indeks ke-14 itu diabaikan sampai ke belakang. Karena kita tulis di sini data 1.2 dan data 1 dalam kurung siku 8.214. Seperti itu ya. Oke, jadi ini cara mengakses string berdasarkan indeks. Jadi string itu dibuat seperti array dan diakses melalui indeksnya. Oke. Ini saya coba jalankan juga untuk programnya supaya bisa dimengerti. Oke, jadi di sini saya coba jalankan akses nilai ya, Python akses nilai string Python. Nah, yang pertama yang di print adalah huruf B ya, yang di print pertama itu huruf B. Kemudian apa yang print yang kedua, yang pertama huruf B. Kenapa? Karena kita akan
tulisnya data 1 di sini ya. Tulisnya data 1 dalam kurung siku 0. Itu artinya indeks pertama itu B, huruf B yang pertama ini ya, yang belajar ini. Kemudian kita aksesnya data 1 8.2.14. Nah, ini hasilnya adalah bahasa. Ya, ini hasilnya adalah bahasa. Oke. Oke, berikutnya kita lihat lagi tentang mengupdate string. Nah, kalau kita mau update string gimana ya? Nah, string adalah jenis atau tipe data yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah itu artinya sebenarnya tidak bisa diubah kalau kita sudah deklarasikan. Nah, untuk mengupdate string perlu diberikan nilai variabel string yang lama ke string yang baru. Ya. Nah, jadi seperti menggantikan. Ya. Nah, nilai yang baru adalah nilai string yang sudah diupdate. Jadi waktu kita tampilkan nanti nilai yang baru, bukan nilai yang lama. Oke, contoh seperti ini. Data 1 sama dengan belajar bahasa Python. Kemudian kita print data 1 .28 plus pemrograman. Nah, ini artinya apa? Data 1.2 dalam kurung siku .28. Artinya adalah mulai dari indeks ke-8 ya, seperti tadi contoh yang pertama tadi ya. Mulai dari indeks ke-8 sampai ke belakang kita abaikan. Jadi kita akan mengakses hanya indeks sebelum 8 ya. Jadi atau karakter ke-9 ya, kalau kita lihat posisi datanya, kemudian lihat indeksnya, itu indeks ke-8 itu ada di huruf B ya, huruf B yang kedua yang bahasa. Nah, di situ sampai ke belakang kita abaikan. Jadi mulai dari bahasa sampai Python itu kita abaikan. Kemudian contoh yang berikut ada data 2. Data 2 belajar bahasa Python. Kemudian kita printnya itu data 2 3.2. Nah, itu berarti apa? Ya, itu berarti kita akan mengakses data mulai dari data 3 ya. Jadi kita mulai dari mulai dari indeks ketiga ya. Kita mulai dari indeks ketiga. Nah, jadi indeks ketiga kita lihat di situ berarti adalah apa? Indeks ketiga adalah A, ajar ya, bela. Nah, bela hanya itu sudah mulai masuk di indeks ketiga, jadi mulai dari indeks ketiga dari ajar ke belakang ya kita akses. Oke, kemudian data 3. Data 3 belajar bahasa Python. Nah, berikutnya kita akses mulai dari indeks ke-8. Berarti dari bahasa ya, mengaksesnya mulai dari bahasa Python. Jadi belajarnya jadi hilang kalau di data ketiga. Kemudian data keempat itu belajar bahasa Python. Kemudian data keempat ada 8 titik plus data 4.7. Berarti kita mengakses mulai dari 8. Kemudian kita juga mau abaikan dari 7 ya, dari indeks ke-7. Nah, kita lihat hasilnya di CMD. Ini saya coba jalankan lagi CMD-nya. Python, kemudian update ya, update string Python. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang pertama, data 1 kita print itu hasilnya adalah belajar pemrograman. Kenapa belajar pemrograman? Karena kita mengaksesnya mulai dari 8. Kalau kita akses dari 8 berarti mulai dari dari bahasa itu sampai ke belakang hilang. Ya, jadi kita hanya mengakses belajar dengan satu spasi. Setelah belajar itu ada spasi, itu kita akses. Kemudian kita tambah sebuah kata namanya pemrograman. Sehingga di sini outputnya, kita lihat di sini, outputnya adalah belajar pemrograman.
Oke. Ya, di sini belajar pemrograman. Kemudian yang kedua, data 2 itu kita coba print data 2 3 titik. Dalam kurung itu 3 titik. 3.2. Nah, itu hasilnya adalah ajar bahasa Python. Kenapa? Karena kita mulai dari indeks ketiga. Kita akan print mulai dari indeks ketiga. Jadi mulai dari indeks ketiga sampai ke belakang kita ambil. Ya. Jadi mulai dari ajar bahasa Python. Nah, yang data ketiga. Data ketiga itu kita pakai 8.2. 8.2. Ya, jadi berarti kita akan mengakses mulai dari indeks ke-8. Indeks ke-8 ke belakang. Ya. Nah, indeks ke belakang, indeks ke-8 ke belakang. Berarti mulai dari mana? Indeks ke-8 ya. B, dari huruf B. Ya. Huruf B. Jadi huruf B, kita mulai dari huruf B. Oke, dari huruf B sampai ke belakang. Sehingga bahasa Python outputnya. Kemudian data keempat. Nah, data keempat ini kita ada operasi penggabungan tadi ya, kita sudah belajar. Jadi kita menggabungkan data 4 8.2 dengan data 4.27. Artinya kita mengakses mulai dari bahasa, karena dari 8 dari B kan, kita mengakses bahasa B yang kedua, karena B itu yang ke-8. Kemudian kita akan mengabaikan mulai dari 7 ya. Mulai dari 7. Jadi di sini waktu kita print data 4, ya, data 4 sama dengan data 4 tambah data 4.27. Nah, ini hasilnya adalah bahasa Python belajar tanpa spasi. Ya. Karena kita gabungkan tadi 8 ke belakang, kita ambil dulu 8 ke belakang itu bahasa Python ya. Kemudian titik 7 itu berarti kita akses mulai dari 7, yaitu spasi kemudian bahasa, kemudian spasi Python ya kan. Titik 7 itu kita, titik 27 itu artinya kita abaikan setelah indeks ke-7. Jadi kita hanya mengakses belajar. Nah, sehingga gabungan antara data 4 8.2 tambah data 4.7 itu adalah bahasa Python ditambah belajar. Ya, seperti itu. Oke. Ini hanya operasi string sederhana ya. Oke. Berikutnya kita lihat lagi tentang mencari atau mengecek sebuah kata atau karakter di dalam sebuah string. Jadi kalau ada sebuah string yang panjang, kita bisa cek, kita bisa cari kata yang ingin kita temukan dalam string tersebut. Dalam string tersebut misalnya ada satu kata yang ingin kita cari. Ya. Contoh seperti ini, kita menggunakan fungsi in. Jadi fungsi in kita bisa gunakan. Nah, data 1 sama dengan belajar bahasa Python. Nah, cek kata atau kita mau cari kata belajar. Apakah kata belajar ada di dalam string tersebut? Nah, bisa ditulis belajar spasi in data 1. Nah, kemudian kita print, cek katanya, kita bisa print. Nah, fungsi in ini nilai dari fungsi ini akan mengembalikan sebuah nilai, yaitu berupa boolean. Ya, boolean itu adalah status true atau false yang menggambarkan kondisi benar atau salah. Jadi boolean itu hanya dua, terkait dengan true atau false. Jadi kalau kita bicara boolean, tipe data boolean itu ada dua, hanya ada dua, true atau false. Jadi fungsi ini nanti kembaliannya atau nilai yang dikembalikan dari fungsi ini adalah berupa boolean true atau false. Coba kita cek jalan. Jalankan Python. Python
kemudian cek string, ya. Nah, hasilnya adalah true. Kenapa true? Karena kata belajar ada di dalam data 1, ya, makanya hasilnya adalah true, benar. Jadi waktu kita cek ada, kalau ada berarti dia fungsinya akan mereturn atau mengembalikan nilai namanya true, nilai atau status boolean itu true. Kalau tidak ada berarti dia false, ya. Oke, itu tentang mencari atau mengecek string dengan fungsi in. Yang berikut ini adalah karakter escape dalam Python. Jadi dalam Python ada beberapa karakter escape yang bisa digunakan. Nah, ini mengikuti standar Amerika, standar yaitu American Standard Code for Information Interchange, yang biasa kita sebut dengan kode ASCII. Nah, ini bisa menjadi bahan pelajaran juga ya bagi yang baru mulai belajar Python, bisa membaca tabel ASCII, ya. Tabel ASCII untuk komputer itu biasanya sering kita gunakan juga. Nah, jadi tabel ASCII atau American Standard Code for Information Interchange bisa dilihat seperti ini kalau di Python. Jadi kalau karakter new line itu bisa, itu artinya adalah backslash dan new line diabaikan, kemudian ada slash 2 kali itu namanya backslash, kemudian slash tanda petik itu kutip tunggal, dan seterusnya sampai slash x hh gitu ya. Nah, ini semuanya masing-masing simbol punya terjemahan sesuai dengan kode ASCII atau American Standard Code ini. Nah, ini bisa dicek nanti, dipelajari. Kemudian penggunaan karakter escape dalam Python. Nah, kalau kita gunakan karakter escape tadi misalnya /n. Nah, /n. Kita lihat tadi /n artinya adalah line fit. Artinya seperti kita menggunakan baris baru, membuat baris baru seperti enter gitu ya. /n, line fit atau baris baru. Nah, ini kita misalnya bikin seperti ini pakai /n. Jadi data 1 sama dengan belajar bahasa pemrograman yang asik. Kemudian kita gunakan /n. Baru disambung dengan yaitu bahasa Python. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya Python penggunaan bahasa dengan bahasa Python. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya adalah dua kalimat itu jadinya terpisah, ya. Jadinya dia terpisah. Satu di atas dan satu di bawah karena kita menggunakan /n. Jadi belajar bahasa Python, belajar bahasa pemrograman yang asik. Kemudian /n baris baru, kemudian yaitu bahasa Python. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya kita akan lihat tentang perintah perulangan pada Python. Nah, perintah perulangan ini ada dua, ya. Kita bicara tentang perulangan, topik yang berikutnya dalam Python. Nah, perulangan ini ada dua, ada perintah while dan perintah for. Nah, perulangan biasanya digunakan untuk mengulang pengeksekusian statement-statement yang berkali-kali di dalam proses itu berulang-ulang atau berkali-kali, maka kita tidak perlu menuliskan banyak coding, kita hanya menggunakan fungsi perulangan, maka dengan otomatis proses tersebut akan diulang dengan sendirinya. Jadi biasanya kita misalnya mau print 1, print 2, print 3, print 4, kan itu lama ya. Nah, bagaimana kalau kita mau print itu 1 sampai 10? Karena itu berurutan, kita mau printnya kalau tulis satu-satu kan print 1, print 2, lama sekali ya sampai 10. Nah, kalau menggunakan perulangan itu tinggal kita gunakan fungsi ini. Jadi simple gitu ya. Nah, kita akan pelajari pertama tentang fungsi while. Oke. Perintah while pada Python merupakan perintah yang paling umum digunakan untuk proses iterasi atau perulangan. Nah, konsep sederhana dari perintah while
adalah mengulang atau mengeksekusi statement dalam sebuah blok while, ya, selama kondisi tersebut itu bernilai true. Jadi nanti ada while, kemudian di dalam while itu ada kondisi. Nah, selama kondisi itu true, maka while ini akan dieksekusi, atau while ini akan dijalankan atau diproses. Kalau tidak true, maka ya tidak dijalankan proses while-nya. Contoh, bentuk umumnya seperti ini. While dalam kurung kondisi. Setelah kondisi di dalam while, itu ada statement. Nah, jadi kalau di Python kita pakai titik 2 ya. Statement. Nah, statement ini akan dieksekusi jika kondisi pada while itu bernilai true. Seperti boolean tadi ya. Jadi dia harus bernilai true. Oke, contoh 1. Nah, contohnya seperti ini. While true, print dalam kurung tekan Ctrl plus C untuk stop. Jadi kalau kita lakukan perintah ini, maka kita akan lakukan true terus ini ya. Karena kita sudah definisikan true di awal. Nah, nanti waktu kita tekan tombol Ctrl plus C, maka akan stop dengan sendirinya proses while-nya. Ini boleh dicoba ya. Oke. Kemudian yang berikut, perulangan while pada contoh 1 merupakan contoh sederhana penggunaan while. Nah, pada contoh tersebut program akan mengeksekusi statement dalam badan while karena kondisinya selalu benar atau true. Nah, seperti contoh 1 tadi itu disebut dengan infinitive loop. Karena apa? Karena akan dieksekusi terus karena while-nya selalu bernilai true. Ya. Oke. Nah, yang berikut adalah contoh kedua. Ya, contoh kedua ini X sama dengan Timic Multicom. Nah, kemudian ada while X. Jadi selama ada X akan lakukan perulangan ya. While X. Nah, kemudian print X, koma, kemudian tanda petik, spasi tanda petik. Dalam tanda petik itu ada spasi. Kemudian di bawah print ada X sama dengan X dalam kurung siku 1.2. Nah, ini seperti operasi string yang tadi kita pelajari. Di mana kita akan mengakses nilai string X itu mulai dari indeks ke 1 nanti. Oke. Jadi pertama kita print dulu X-nya. Timic Multicom. Kemudian nilai X berikut berubah. Nilai X berikut adalah X sama dengan X dalam kurung mulai dari indeks ke-1, berarti X yang kedua adalah mulai dari huruf T, bukan lagi huruf S, jadi huruf T. T mulai dari T sampai ke belakang berarti Timic ya, Timic Multicom sampai seterusnya ya, Timic Multicom gitu ya. Jadi mulai dari huruf T sampai seterusnya. Kemudian naik lagi karena X-nya atau Timic Multicom-nya yang pertama X, variabel X-nya itu masih ada ya. Jadi kita masuk lagi di while X. While X print lagi. Nah, X yang tadi kita sudah hilangkan S-nya. Karena kita ambil dari indeks ke-1. Indeks ke-1 dari X sebelumnya yaitu Timic Multicom, kita ambil indeks ke-1 mulai dari T, Timic Multicom. Nah, kita print dulu Timic Multicom. Ini yang perulangan yang kedua ya. Nah, waktu kita print Timic Multicom, X-nya berubah lagi. X-nya sama dengan X indeks ke-1 lagi. Nah, kan Timic Multicom itu indeks ke-0 adalah T. Nah, indeks ke-1-nya adalah M. Berarti kita mulai dari M lagi. Berarti M ke belakang lagi. Kita hilangkan T-nya. Jadi X sama dengan Mic Multicom ya. Mic Multicom. Nah, ini while yang ketiga. Nah, naik lagi ke atas karena X-nya masih belum selesai di looping, masih ada X-nya. Nah, kita print lagi Mic Multicom. Kemudian X-nya berubah lagi. Mulai dari indeks ke-1 dari Mic Multicom itu indeks ke-1-nya adalah I, ya. Itu seterusnya sampai terakhir. Nah, saya coba jalankan ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah Timic Multicom, kemudian nanti sampai selesai sampai M ya.
Karena dihilangkan satu persatu huruf di depannya. Karena kita mulai selalu dari indeks ke satu dari string yang berada pada saat itu, ya, dalam perulangan saat itu. Jadi mulai dari String Multicom kita ambil indeks satunya dari T, kemudian kita ulang lagi String Multicom ambil indeks satunya mulai dari M, kemudian kita ulang lagi ambil indeks satu dari Mic Multicom itu huruf K, dan seterusnya, huruf I, kemudian indeks satu berikutnya dari Mic Multicom itu huruf K, nah, sampai terakhir tinggal sisa huruf M, seperti itu ya. Perulangan while pada contoh ketiga, A sama dengan 0 dan B sama dengan 10. Nah, ini kalau kita mau gunakan while seperti ini. Ada nilai dan kondisi. Nilainya itu kita taruh nilai awal, misalnya A itu sama dengan 0 dan B sama dengan 10. Selama A kurang dari B atau 0 kurang dari 10, mulai awal itu mulai dari starter 0, dan 0 itu nanti kita lakukan looping, dan di counter atau ditambahkan nilai 0, nilai A itu nanti kita akan tambahkan di bawah, yaitu A sama dengan A plus 1. Artinya A saat itu akan ditambahkan dengan 1. Jadi misalnya pertama kita mulai dari 0 ya. Ini saya jalankan dulu ya. Python contoh while 3. Nah, hasilnya adalah 0, 1 sampai 9. Kenapa? Karena kita mulai print A yang pertama itu kan 0, oke? Kemudian 0 sama dengan 0 tambah 1. Artinya A itu jadinya berapa? Sudah jadi 1, ya kan? Karena 0 sama dengan 0 tambah 1, artinya 1. Karena 0 tambah 1 adalah 1. Nah, waktu masuk lagi ke while, dia mengulang kan? Masuk lagi ke while. 1 kurang dari 10, benar, dia print lagi 1. Kemudian 1 yang tadi ditambah 1 lagi. Jadi sekarang A-nya jadi 2. Masuk lagi ke atas. 2 kurang dari B. B itu kan 10. Jadi 2, apakah 2 kurang dari B? Ya benar, 2 kurang dari B, berarti print lagi A. Ya, print lagi A. Waktu print A-nya dijumlahkan lagi. A sama dengan A tambah 1, berarti 2 sama dengan 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Berikut A-nya sudah jadi 3. Nah, 3 kurang sama dengan 10. Benar, print lagi 3. Kemudian 3 sama dengan 3 tambah 1. Berarti A sekarang jadi 4. Nah, masuk lagi. 4 kurang dari 10. Print lagi. Tambah 1 lagi 4-nya jadi 5. Naik lagi ke while. Nah, 5 kurang dari 10. Ya, print lagi. Sampai terakhir 9. Ya, 9 kurang dari 10. Ya. Nah, waktu 9 kurang dari 10, itu A-nya dijumlahkan. A sama dengan A tambah 1. Jadi 9 tambah 1. Jadi 10, ya. Ada proses 10 di sana. A-nya sama dengan 10 di sana. Nah, waktu A sama dengan 10, dia naik lagi ke atas, ke Y lagi. 10 kurang dari 10. Ya, ini salah. Jadi dia berhenti di situ. Berhenti di 9 tadi. Oke ya. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke.